Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Putri Oktavia yang pada kali ini akan memberikan pembahasan mengenai latihan soal uji non-parametrik data menggunakan aplikasi SPSS. Baik, untuk soal yang pertama yaitu menguji apakah distribusi data nilai statistik dari 30 mahasiswa jurusan statistik normal atau tidak. Berikut ini adalah datanya dan langsung saja kita ke aplikasi SPSS. Langkah pertama seperti biasa yaitu kita klik variable view. Pada kolom name ini kita isi dengan lalu kita klik data view untuk input datanya. Setelah semua data diinput, lalu kita klik pada menu analyze. Lalu kita pilih non-parametric test. Pada legency dialog ini kita pilih yang one sample KS. Kita masukkan variabel nilai. Untuk hipotesisnya, H0 itu data berdistribusi normal dan H1 data tidak berdistribusi normal dengan taraf signifikasi atau alfanya 5% atau 0,05. Pengambilan keputusan ini berdasarkan probabilitas. Jika probabilitasnya lebih dari 0,05 maka H0 diterima, dan jika probabilitas kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Pada kolom asymptotic to Toilet ini diperoleh hasil 0,184. Untuk uji dua sisi, karena ini uji satu sisi, maka 0,184 ini dibagi dua, yaitu hasilnya 0,092. Didapat probabilitas di atas 0,05, maka H0 diterima atau data tersebut mengikuti distribusi normal. Lanjut untuk soal yang kedua, yaitu seorang guru ingin mengetahui bagaimana respon siswa dalam belajar dengan memberikan 4 metode yang berbeda. Pada minggu pertama diberikan metode A, minggu kedua diberikan metode B, minggu ketiga metode C, dan minggu keempat diberi metode D. Masing-masing metode dilakukan pengukuran mengenai reaksi dan keaktifan siswa dalam menerima pelajaran yang diukur dengan skala ordinal 3 kategori, yaitu buruk, sedang, dan baik. Untuk datanya seperti pada tabel ini, langsung saja kita ke aplikasi SPSS. Kita klik variable view, dan di kolom name ini kita beri nama A, B, C, D. Lalu selanjutnya kita klik the view dan kita input data pada seperti di tabel. Setelah data diinput semua, maka kita klik analyze non-parametric test. Pada legency dialog ini kita pilih yang correlate sampel. Lalu kita masukkan semua variabel. Lalu kita klik OK. Pada hasil deskriptif terlihat rata-rata pada metode A yaitu sebesar 2,03, metode B 2,83, metode C 2,28, dan metode D yaitu 2,88. Untuk hipotesis H0-nya, keempat metode belajar yang diberikan memberikan reaksi yang sama kepada para siswa. Untuk H1-nya, keempat metode belajar yang diberikan memberikan reaksi yang berbeda dari siswa. Pengambilan keputusan ini berdasarkan probabilitas. Jika probabilitasnya lebih dari 0,05 maka H0 diterima, dan jika probabilitasnya kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Pengambilan keputusannya bisa dilihat di kolom asymptotic ini diperoleh nilai 0,003. 0,003 ini kan di bawah 0,05, jadi probabilitasnya itu kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak, atau keempat metode belajar yang diberikan ini memberikan reaksi yang berbeda dari siswa. Lanjut untuk soal yang ketiga, yaitu untuk menguji apakah obat kuat berpengaruh terhadap kekuatan seseorang berlari mengitari stadion. Sejumlah sukarelawan mengitari stadion tanpa minum suplemen sebelumnya. Beberapa hari kemudian, sukarelawan yang sama dengan meminum obat kuat berlari mengitari stadion. Untuk datanya bisa dilihat di tabel seperti ini. Langsung saja kita ke aplikasi SPSS, klik variable view.
Nah, pada kolom 6 ini kita isi variabel sebelum dan sesudah. Pada kolom desimal ini kita ubah menjadi 0. Setelah itu kita ke data view. Kita masukkan data seperti yang di tabel. Setelah data di-input, kita klik Analyze. Pada non-parametric test, legency dialog ini kita pilih yang to relate samples. Kita masukkan variabelnya. Tes tipe ini kita pilih yang Wilcoxon, lalu kita klik OK. Dalam tabel ranking ini terdapat 2 data bernilai negatif dan 7 data bernilai positif. 1 data bernilai sama. Dan total data ini ada 10. Untuk hipotesis H0-nya, kekuatan berlari seseorang sebelum dan sesudah minum obat kuat adalah sama, dan untuk H1-nya, kekuatan berlari seseorang sebelum dan sesudah minum obat kuat tidak sama. Pengambilan keputusan ini didasarkan pada probabilitas. Jika probabilitasnya lebih dari 0,05 maka H0 diterima, dan jika probabilitasnya kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Di tabel statistik asymptotic to Tailot ini didapat nilai 0,064 untuk uji dua sisinya. Dan karena ini uji satu sisi, maka 0,064 ini dibagi 2 dan didapat nilai 0,032, yaitu probabilitasnya didapat kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak, atau kekuatan berlari seseorang sebelum dan sesudah minum obat kuat itu tidaklah sama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.